Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Sakasimpa dengan NIM 21650-024. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mereview tentang manajemen proyek TI. Pasca definisi tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Poin pertama yaitu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Poin kedua adalah keputusan, apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Poin ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dan ada dokumen kebutuhan atau recruitment dokumen atau disingkat RD. Dokumen kebutuhan atau disingkat RD adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi 1. Pendahuluan, 2. Deskripsi umum, 3. Kebutuhan spesifikasi, 4. Glosarium, 5. Lampiran. Kita mulai pada poin pertama, itu adalah pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan lingkup proyek. Pada poin 2, deskripsi umum, ini adalah menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Poin ketiga adalah kebutuhan spesifik. Ini adalah mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Bisa kita lihat kebutuhan fungsional adalah untuk menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam suatu sistem atau aplikasi. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Ini adalah untuk menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Glosarium adalah kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Yang kelima, lampiran, ia adalah bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan atau RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala juga dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal atau disingkat RFP. Ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan atau recruitment dokumen atau bisa disingkat RD. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan atau RD, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan, yaitu adalah pemahaman proyek. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Keempat, analisis pasar. Yang kelima, studi kelayakan. Keenam, identifikasi kebutuhan awal. Ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD atau recruitment dokumen.
Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Yang kesembilan, pembuatan prototipe awal. Yang kesepuluh, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan rekrutmen dokumen atau disingkat RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat sesuai dengan kebutuhan. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD atau rekrutmen dokumen untuk proyek ini. Yang pertama adalah pemahaman proyek. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, wawancara dan diskusi dan pemangku kepentingan. Analisis pasar, studi kelayakan, identifikasi kebutuhan awal, penyusunan kerangka kerja RD atau rekrutmen dokumen, evaluasi teknologi yang diperlukan, pembuatan prototipe awal, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat memulai proses pembuatan rekrutmen dokumen yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Sama kayak poin yang tadi, semua dari 10 poin ini mencakup dengan dokumen kebutuhan atau RD. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek, ada 3 poin yang berhubungan. Yang pertama adalah setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Poin kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem dibangun secara teknik? Poin ketiga, sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apakah yang digunakan, dan apakah akan membuat atau membeli software. Dan untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan manajer proyek. Tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga bisa menjawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.